Selamat datang di Teater Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di Aula Student Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat datang di gedung pertunjukan Teater Syahid. Pada malam hari ini, Teater Syahid kembali hadir di tengah-tengah kalian dalam rangka studi pertunjukan calon anggota muda Angkatan 2022. Selama pementasan berlangsung, para penonton kami imbau untuk mematuhi beberapa ketentuan umum sebagai berikut. Seluruh hadirin diimbau untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan. Penonton tidak diperkenankan untuk berpindah-pindah tempat. Penonton diimbau untuk mematikan gawai atau mengubahnya menjadi mode diam serta meredupkan layar gawai. Dilarang makan dan merokok di area pementasan. Dilarang keras membuat kebisingan dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Dilarang menggunakan flashlight ketika mengambil gambar. Dan dilarang meninggalkan sampah di area pementasan. Mira, seorang gadis penjual kopi yang berparas cantik dicintai oleh lelaki terpelajar bernama Awal. Ia berambisi untuk bisa memiliki Mira. Kisah cinta mereka dihadapkan dengan kebimbangan, keraguan, dan ketidakpastian. Hingga suatu ketika, Mira bersembunyi dan tidak ingin menjumpainya lagi. Bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Dan akankah mereka hidup bersama? Inilah dia, Awal dan Mira, karya Utuy Tatang Sontani, sutradara Rizka Alfiani. Selamat menyaksikan. Aduh, bisa diem gak sih? Pusing tau gak? Daripada bawel mending bantuin gua nih. Tolong cari gambar sel darah merah sama sel darah putih ya. Ya udah, gue cari dulu ya, guru. Ini kemana sih si Sila, ya Allah? Lama banget deh. Teleponin, gak ngangkat. Kebiasaan banget sih kalau kayak gini tuh pasti telat mulu. Baru jam 7 udah minta jemput aja. Padahal baru ngopi.
tinggal di kopi ini. Minimal berapa slide? Kemarin sih disuruhnya 10 slide ya. Coba deh, lu hitung dulu ada berapa? 1, 3, 7. Nah, 11. Lah, lu bisa tuh dong. Rajin dikit apa? Pasti isinya salah penutup kan? Enak aja, referensi dong. Yaudah yuk ah, udah selesai juga kan? Udah, ayo, yuk, kita pulang ya. Yuk, kita caps, jalan kaki, caps, jalan kaki. Kak, aku tadi es kopi susunya 1 ya. Tadi lu apa? Aku es coklat. Totalnya jadi 20.000 ya. Makasih ya. Ayo. Emang udah dibayar? Udah. Serius? Iya. Udah deh. Makasih ya. Sama kayak sama siapa aja lu. Makasih Kak. Iya, datang lagi ya nanti. Dia udah selesai. Kalau misalnya selesai gimana? Itu belum killer banget. Nanti kita bisa dihukum. Nah, lagi sila. Halo. Halo Cinta, kamu kemana? Ih, gue tuh udah lama ya nunggu di sini. Lu tuh masih di mana sih? Ini aku tuh ada di Gadung, gak ketemu tuh jalannya. Bentar. Ini aku capek deh. Coba lambain tangan. Bentar. Cinta. Sini lu. Lama banget deh. Aduh, sorry ya. Aku lupa jalannya. Lupa jalan mulu. Padahal udah berapa kali kesini. Udah ah, langsung aja. Gimana? Tiketnya udah beli belum? Ya udah, masa enggak? Gue pengen bayar nih. Bentar. Kamera. Aku tadi bayar apa? Baru udah jadi kopi Kopinya satu lagi. Berapa? Semoga nggak telat deh. Kopinya jadinya 10.000. Pas ya Kak uangnya. Ya, makasih ya. Iya. Makasih ya Kamira. Iya. Hati-hati Sinta. Iya, ada Kamira. Ayo. Taruh nih. Gue takut nih, nanti kita ketinggalan motor. Oyanya ngagani di masa Solo nang balai di harisan tuan di malam matona muala ada tanggang bagana jual oi ala lagadang si jere nampo raso karang peli Mira. Mama Zidan. Balik kopinya dong, Mir. Sebentar ya Mama Zidan. Bu, Ibu, ada yang beli, Bu? Iya Mir. Mama Zidan. Bu, makin cantik aja Bu. Seaja nih. Mau pesen apa? Saya mau beli kopi hitamnya 1, gulanya dikit aja. Sebentar ya. Iya. Tumben nih Mama Zidan malam-malam begini beli kopi. Mira, kamu nih pakai nanya sih. Saya jadi kesel lagi kan. Papanya Zidan nih kebiasaan banget setiap pulang kerja tuh selalu minta bikinin kopi. Padahal dia tahu stok di rumah itu udah habis, Mir. Kopinya habis, teh habis, gula habis, di dapur juga minyaknya udah habis, Mir. Aduh ampun. Ini dari ibu kalau ada tanggal tua, semuanya harus serba irit. Iya, sekarang udah tanggal tua ya Mama Zidan. Biasanya warung kopi ini makin malam tuh makin rame. Tapi kok sekarang jadi malah makin sepi ya Mama Zidan. Iya sih, Mir. Biasanya tuh jam segini lagi rame-ramenya kan. Tapi sekarang sepi banget. Iya, tadi sempat rame sih Mama Zidan. Tapi ya gitulah, namanya juga orang jualan. Tapi kamu tenang aja, Mir. Walaupun sekarang tanggal tua, saya bakal tetap beli kopi di sini kok.
Soalnya udah murah, cepet lagi tinggal minum. Ini Mama Zidan kopinya. Makasih ya Bu. Jadi berapa Mira? Jadi 5.000 Mama Zidan. Macet dompetnya. Dompet lama ini. Ganti makanya Mama Zidan. Gak ada duitnya Mira. Ganti. Uangnya recehannya. Ya nggak apa-apa. 2.000. 3.000. 4.000 Mir. 5.000. Pas ya Mir uangnya? Ini 200-an ya Mama Zidan. Ya biarin sih Mir, ini 1.000 kok jumlahnya. Iya, makasih ya Mama Zidan. Mira, laki-laki itu teman kamu. Kan, aku juga baru hari ini melihat dia. Tapi kok dari tadi dia ngeliatin kamu terus? Emangnya kamu gak risih diliatin kayak gitu? Risih sih sebenarnya Mama Zidan. Tapi mau gimana dong? Namanya juga pembeli. Mira, pembeli sih pembeli. Tapi kamu jangan iya aja diliatin. Muka kamu nih mahal. Kamu itu harusnya hati-hati sama cowok zaman sekarang. Mereka tuh ngakunya doang jomblo. Gak taunya di rumah udah ada anak istri. Serem Mir, udah AC duluan. Iya, hati-hati Mama Zidan. Loh Mir, Mama Zidan kenapa? Gak tahu tuh. Masa kata Mama Zidan, laki-laki itu aneh. Kalau dilihat emang aneh Mir. Hati-hati ya. Cantik. Salah. Neng, kopinya berapa? 5.000. Neng, kembali ya 5.000. Kembalinya mana? Kembali apa? Kan tadi saya bilang kembalinya 5.000. 5.000. Tapi kamu udah terlalu lama duduk di situ dan ngeliatin wajahku terus. Oh, Neng. Masa iya lihat wajahmu sebaya? Ya iyalah, emangnya istrimu di rumah cantik kayak aku. Ah, ya udahlah, terserah kamu aja. Awas aja nanti tuh Neng, gua liatin terus. Dasar laki-laki perhitungan. 5.000 aja diminta kembaliannya. Maklum Mir, sekarang kan udah tanggal tua. Kamu tahu sendiri kan belakangan warung ini gak seramai biasanya. Kayaknya orang-orang udah pada kehabisan duit Mir. Aduh, ya Allah, sepi banget ya Mir. Mira, dompet saya mana Mira? Dompet saya kok hilang ya Mir? Ibu lihat dompet saya kamu. Coba dicek. Yang gak ada di situ lah, aneh banget. Mir, Ini Mama Zidan. astagfirullahaladzim Mira. Kamu kok diem aja sih dompet saya di sini? Saya udah capek bolak-baliknya Mir. Bisa Bu? Ya. Saya sekalian beli susu deh buat si Zidan. Susu apa? Coklat Bu, nanya mulu. Maaf. Baru sadar dompetnya ketinggalan. Pas udah di mana Mama Zidan? Pas saya mau ngasih kopinya ke Papa Zidan, Mir. Kok ada yang kurang, kata saya. Saya lihat ketek. Dompet saya mana? Saya keluar rumah, saya balik lagi ke jalanan. Di sini nggak ada. Saya ke jalan ini, nggak ada juga. Saya ke gambang, nggak ada juga, Mir. Ini nih pasti di kopinya Mira nih. Untung aja ada di sini kamu umpetin. Capek saya tuh Mir. Loh, ini gimana ceritanya biar saya buat banyak kanan. Astagfirullahaladzim. Mama Zidan, kok bisa sampai kayak gitu sih? Ada aja Mama Zidan ini. Ya maklum Mira, buru-buru. Kenapa Mir? Itu Mama Zidan sampai salah pakai sendal gara-gara ketinggalan. Iyalah, Mama
Mama Sidan, ini kopinya. Emang dompetnya isinya ada apa sih? Kok sampai panik gitu? Ya berharga lah Bu. Nanya lagi. Berapa Mir? 5.000 Mama Zidan. Berapa tadi Mir? 5.000. 5.000 Mir? Iya, 5.000 ya? benar Mama Zidan. Saya cuma ada 200 Mir. Saya utang dulu ya Mir. Misi Ibu. Aja Mir. Manusia zaman sekarang kok tambah aneh ya Mir. Itulah Bu. Bu. Kok Mira ngerasa capek banget ya hari ini? Loh kamu hari ini habis ngapain Mir? Ya nggak ngapa-ngapain Bu. Orang seharian Mira duduk di warung. Itu kamu kebanyakan pikiran Mir. Makanya nggak usah mikir yang macem-macem. Nanti kamu malah sakit Mir. Aduh Mir. Kira-kira ada pembeli lagi nggak ya Mir yang datang? Mir, Ibu lihat ada yang kesini Mir. Bentar Mir. Mir, kenapa sih Bu? Mir, itu kayaknya si Awal Mir. Masa sih Bu itu Mas Awal? Iya. Yaudah Bu, kalau dia nyari Mira, bilangin Miranya lagi keluar ya Bu. Iya. Miranya ada Bu. Sedang pergi keluar, Den. Entah akan membeli apa. Dari tadi dia pergi. Iya, sudah dari tadi. Kapan sih si Mira itu berhenti menggantungkan Bu? Menggantungkan. Ya mau disebut apa lagi sih Bu? Kalau selama saya sakit, saya berkali-kali mengirim pesan ke Mira untuk datang ke rumah saya. Namun apa Bu? Anak ibu itu tidak pernah datang. Dia banyak urusan, Den. Banyak urusan. Ya. Sekarang saya memaksa diri datang ke sini. Dia tidak ada. Kopi susu, Den. Tahu sabu. Apa kabar? Semoga harimu bahagia ya. Untuk menyambut hari kemerdekaan ini, aku mau tanya untuk kalian semua yang dengar, ya baik itu perempuan ataupun laki-laki. Menurut kalian, apakah perempuan di Indonesia ini sudah merdeka atau sudah mendapatkan kebebasannya? Mungkin pada bertanya-tanya kan ya. Oke, ngomongin kemerdekaan, menurut aku, merdeka artinya sudah mendapatkan kebebasan. Misalkan bebas dalam menentukan pilihan. Matikan speaker itu Bu. Jadi, perempuan yang Ngomong apa, Den? Basi. Omongan badut. Apa? Perempuan merdeka. Bebas dalam mengambil pilihan hidup. Apa maksudnya? Bukankah hari ini kita sudah merdeka ya? Masih saja mempeributkan hal-hal yang tidak jelas. Dia sendiri tak tahu apa yang dikatakannya. Asal ngomong. Benar, Den tidak akan minum. Saya mau bicara sama Mira Bu. Tapi barangkali lama juga dia pergi. Tidak dapatkah Ibu membantu menyampaikan pesan Aden kepadanya? Saya mau bicara sama Mira sendiri. Berbeda dari omongan orang lain yang akan saya katakan kepadanya Bu. Tapi Den, Mira anak Ibu itu manusia biasa saja. Jangan Aden mengharapkannya bukan-bukan dari dia. Siapa pula Bu mengharapkan yang bukan-bukan? Saya tidak mengharapkan yang bukan-bukan dari Mira Bu. Yang saya harapkan, ya adalah harapan laki-laki sewajarnya. Yang mengharapkan supaya wanita itu menjadi kawan hidup laki-laki. Itu harapan saya Bu. Dan harapan itu Bu, tidak bukan-bukan. Maksud Ibu, Den,
Mira itu bukan perempuan yang lahir dari keluarga terpandang. Dianya penjual kopi. Bu, ibu pikir perempuan tadi yang di speaker itu dari keluarga terpandang? Perempuan yang asal ngomong. Orang-orang seperti itu, Bu, yang mengendalikan masyarakat kita sekarang. Dah, gua mau kesel banget sama Pak Matawi. Kenapa emang? Diajakin ronda, ada aja alasannya. Pak Matawi yang mana sih? Yang tukang dongeng itu? Nah, itu tuh. Aduh, udah gak paham lagi dah gua sama dia. Gua juga udah gak heran sama dia mah. Apa? Apa? Hah? Ada orang lagi nungguin Mira. Mana? Itu mana rumah? Kayaknya saingan kita tuh. Kita apa ini? Kita kan kesini mau ngopi. Berarti kita ngopi aja. Ya iyalah. Ayo. Mana Mira, Bu? Pergi keluar. Pergi keluar. Kalau nggak ada Mira, kurang seneng kita di sini. Biarin, kita tunggu aja sampai Mira datang. Loh, mau kemana, Den? Duduk-duduk dulu. Tak usah, Bu. Terima kasih. Ngapa dia sinis? Nggak tahu, tapi kayak marah sama kita tuh. Dia orang terpelajar. Tapi kok kayak orang sinting, Bu. Zaman sekarang ya, orang kayak dia itu dikit banget yang adabnya bener. Bu, dia dari keluarga terpandang ya? Iya. Kalau kata orang sih, orang tuanya berasal dari keluarga terpandang. Tapi sekarang dia hidup sendirian. Dan tidak lagi terhormat seperti orang tuanya. Itulah resikonya anak dari keluarga terpandang yang ditinggal mati sama keluarganya. Keadaan ekonominya udah berubah, tapi dia masih aja belaga kaya. Akibatnya, yaitu seperti orang sinting. Udah. Jangan ngomongin dia. Semua komentarmu itu nggak benar. Loh, Mira, kau ada. Hampir saja aku percaya kau pergi keluar. Yok, tahu kan lu sekarang? Mira pergi keluar itu bukan karena kita. Karena siapa dong? Karena orang sinting tadi. Kasihan banget ya dia. Iya. Udah aku bilang jangan ngomongin dia. Ngaku aja deh, Mir. Kami ini lebih berarti kan daripada orang itu. Apanya sih yang lebih berarti? Kalian berdua datang ke sini untuk membeli daganganku kan? Dan itu harus kulayani. Tapi laki-laki itu Laki-laki itu bagaimana? itu urusan aku dan dia. Kalian berdua nggak usah ikut campur. Kalau kalian mau minum cepat bilang. Mau kopi pahit, kopi manis, atau kopi susu? Dengar kan? Dengar gimana gagahnya kekasih kita ini berkata. Nah, ini yang bikin kita senang di sini bukan? Sampai malam senang kita nongkrong di sini. Udah cepat bilang mau kopi pahit, kopi manis, atau kopi susu. Lihat kan dia nyerang terus. Tapi kita jangan mau kalah. Kita pesan kopi susu. Biar tarifnya dinaikkan pun kita tak akan mundur. Gitu dong dipesan. Jangan cuma numpang duduk doang lu. Dua-duanya pesan kopi susu. Ya iya dong, 2 Bu. Masa serengkeng? Ya nggak dong. Yoi. Udah sebentar ya. Mira. Mir. Mau nggak jalan-jalan sama abang? Besok pagi. Keliling kota. Mau nggak, Mir? Mir. Mira. Mir. Jalan-jalan yuk sama abang. Oke. Kan romantis, Mir, jalan-jalan. Besok pagi. Keliling kota. Naik motor lagi. Gimana? Berisik ah. Jutek amat sih jadi cewek.
Mira, mengapa speakernya tidak kau setel biar kita lebih senang nongkrong di sini? Benar. Buat apa sih disetel? Ada kalian saja sudah berisik. Gimana kalau speakernya disetel? Biar setel aja. Nggak usah setel speaker. Kan lihat wajah Mira aja kita udah puas nih. Demi bagi gua mau. Dapet. Wangi apaan? Wangi hidung. Bisa aja. Kopi gua datang nih. Gimana? Enak gak? Enak lah, kopi Mira. Mas, kamu tahu gak sih? Itu loh, si Fitri teman kantorku. Masa dia mau bercerai sama suaminya? Gara-gara suami itu terbidak sama wanita lain. Kalau misalkan kamu yang kayak gitu ya Mas, aku bikin jadi perkedel. Awas aja ya kamu. Mas? Ih! Kamu kenapa malah diem di sini? Udah kayak orang dongo aja. Ayo. Siapa lagi nih? Halo. Iya Mbak. Apa? Berkas saya ketinggalan. Ya udah dong Mbak, disimpenin. Masa gitu aja nggak bisa? Ya. Ya Mbak. Nanti saya telepon lagi ya Mbak. Astagfirullahaladzim Mas. Kamu ngapain malah duduk di sini? Pasti kamu mau ngeliatin perempuan itu kan? Kamu tuh kalau jadi laki-laki Mas, gak usah genit. Jangan sampai ya kamu tuh kayak suaminya si Fitri itu. Jangan sampai amit-amit Mas. Dasar suami tolol. Kamu juga jadi perempuan ya. Gak usah genit sama laki orang. Dasar perempuan ganjen. Kurang aja kamu udah takut suamimu direbut. Emangnya dasar pengecut gak ya? Sama salah sendiri kamu tidak secantik aku ya. Ada aja. Mir, kau juga pengecut. Mengapa wanita itu tidak kau kejar? Emangnya harus ribut karena laki-laki kayak gitu? Tuh, ada aja Mira ini. Kayaknya kita jangan sampai lihat darah deh. Siapa tahu antara suami istri itu sesampainya di rumah bacok-bacokan. Ya. Untung kita belum kawin. Iya. Emang kalian ngaku masih bujang? Masa kalian bujang? Kau nggak percaya Mira kalau kami ini belum kawin? Buat apa aku percaya sama kalian? Di depan doang omongannya manis, tapi di belakang Apa maksudmu? kalau nggak ngerti ya udah, gak usah nanya lagi. Kamu juga gak usah ngomong mulu. Minum aja tuh kopinya, lebih aman. Ya. Terkadang kita mesti mengakui bahwa sebagai tukang kopi, Mira ini terlalu pintar. Payah kita bicara dengan dia. Tempat Mira itu mestinya di sana, di Gidau. bukan, tapi di kantor advokat. bukan di kantor advokat. Itu menghina dong. Loh, Tempat Mira itu seharusnya di sana, di samping para pejabat, jadi simpenannya para pejabat. kok gitu sih? Zaman sekarang ini kan banyak para pejabat itu yang bersembunyi, takut ketahuan korupsi. Tapi tiba-tiba muncul dengan kedudukannya yang sangat hebat. Saking hebatnya sampai perlu memiliki bini 2 atau 3. Kamu menghina aku ya?
hina katanya. Kok menghina sih Mir? Kan kalau dipikir-pikir benar juga. Jadi simpanan para pejabat itu, meskipun jadi yang nomor 2 ataupun nomor 3, setiap harinya kita pasti naik mobil, diam di gedung besar, sebentar makan di restoran, dan seminggu sekali kita pasti bakalan staycation di luar kota. Staycation kali maksudnya. Nah itu, staycation. Bikin malu aja lu. Apaan sih gitu doang juga. Pendeknya hidup mewah. Aja, mulai puisi nih pasti. Tidak seperti kita ya. Kita yang dari dulu sampai sekarang selalu berusaha untuk bersifat jujur. Tapi apa? Yang ada malah apes. Keberuntungan gak pernah tuh berpihak ke kita. Betul tuh, betul. Dunia emang gak beres. Kita yang berjuang, orang lain yang merasakan kesenangannya. That's right. Makanya aku lebih suka jadi tukang kopi. Karena dari belakang meja kasir ini aku dapat melihat orang-orang yang tidak beres jiwanya seperti kalian. Ini berdua gila ya, Mir? Apaan sih Bu? Maksudmu kami gak beres? Ya iyalah, kalau jiwa kalian beres, buat apa kalian meluapkan rasa kesal kalian di hadapanku? Aku tahu ini warung kopi ya. Orang-orang datang ke sini untuk meluapkan rasa kesal mereka. Tapi ingat, dagangan yang kusediakan itu bukanlah saksi yang akan mencatat segala omongan kalian. Dagangan itu kusediakan untuk dibeli. Paham? Ngangguk-ngangguk aja lu. Emang paham? Kagak. Ya, dibeli katanya. Gimana? Kita potong aja semuanya. Borong lah, gas. Ancol. Kamila. Iya, Kak. Bu, Siapa? Ibu mau Caca. laptop ya, Bu? Oke. Siapa? Anak Oh iya, bawah saya tahun. banyakin, Bu. Ya, Kak. Lu mau tahu nggak alasan Pak Martawi izin ronda apaan? Apa? Minggir, Bulan 1 sakit kutu, bulan kedua sakit panu, bulan ketiga sakit koreng. Ada-ada aja. Masa sakit koreng izin ronda? Jerot. Toksik banget dia. Oh iya, Kak Mira. Tadi aku ketemu abang-abang di sana. Katanya kakak suruh buka WA tuh. Abang-abang yang mana? Yang tadi datang ke sini loh. Ya. Ibu. Tolong Bu HP Mira. Oh iya, sebentar. Minggir, Kak. Laptop juga. Makasih ya, Bu. Caca. Apa? Kamu ketemu dia di mana? Tuh di gardu. Cak. Udah dijawab, samperin. Cak. Apaan Cak. sih? Disuruh sama abang-abang yang badannya kurus, rambutnya kusut, mukanya demak. Iya bener. Ya salah. Ngibulnya ketahuan juga, Mira. Mira, tukang ibu ternyata. Iya. Ayo, Mir. Dia tentu marah, Mir. Bu, Ya, gimana nih kalau anaknya udah ketahuan ngibul? orang tua seperti ini tidak tahu apa-apa. Orang tua jangan dibawa-bawa. Iya. Caca, Iya. nanti kalau kamu ketemu lagi sama dia, tolong bilangin aku nggak bisa ninggalin warung. Mendingan dia aja yang datang lagi ke sini ya. Ya, Cak. Iya, ntar aku bilangin. Oh iya, satu lagi, Cak. Bilangin juga kalau aku nungguin dia di sini. Oke, Cak. Caca dengerin. Bangsat Rio. Kak Mira ngajak aku ngomong mulu. Aku jadi kalah kan? Iya, ntar aku bilangin. Ini CS-nya kasih. Baru menang juga. Cak, kurang 1000, Cak. Naik lagi aja. Makasih ya, Cak. Cak, bilangin ke ayah, ntar malam ronda.
Dih, bilang aja sendiri. Bocah toksik. Aku nggak toksik. Melunjak tuh. Gue mau ke dalam dulu ya. Mau masak buat makan malam. Kebetulan Bu, kita juga belum makan malam nih. Udah, urus aja diri kalian sendiri. Galak banget sih calon mertua. Apa? Mertua lu? Mertua gua? Mertua gua. Orang mertua gua juga. Gua. Mira, serius banget tuh. Iya, apa sih isi pesannya Mir? Itu urusanku. Urusanku. Yoko, sini. Mana? Sini. Gua ada ide. Sini. Melunjak tuh. Lama lu cepetan. Gua ada ide. Ide apa? Gimana kalau kita ambil HP-nya Mira? Kok diambil? Lu penasaran gak sama isi pesannya? Penasaran sih. Nah, ikutin cara gue. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lu ke sono. Lu ambil HP-nya. Nanti lu kesini biar gua yang bacain. Oke nggak? Oke. Berarti lu mau nih? Mau. Gitu dong. Nanti kita akan mulai operasi. Oke siap? Kalian bisik-bisik apa? Ya, kebo ya. Yang ini urusanku Mir. Siap. Mana? Ini manusia. Hitungan ketiga ya. 3, 2, sikat. Lu juga siap. Oh iya. Mira, lihat itu apa? Kurang ajar. Sini kembalikan HP-ku. Tang. Bisa aja lu Yok. Bisa lah, gua. Apa ya bacanya? Sini dong, sini. Jangan dibaca dong pesannya. Sini. Ini, bacain. Bisa baca juga lu. Jangan dibaca. Aduh. Dari Mas Awa. Pakai emot panda sama lope merah. Lebay banget dia. Tahu. Jangan dibaca Bacain dong. pesannya. Mira, meskipun kamu barusan mendustai aku, tapi jiwamu dan duniamu bagiku tetap merupakan soal. Jiwamu, duniamu, betul-betul orang yang udah sinting otaknya. Iya, masa Mira punya dunia? Iya. Udah dong. Kamu bagiku bukan tukang kopi, Mira. Kalau bukan tukang kopi, apa dong? Gak tahu, namanya juga orang sinting. Karena itu, aku ingin bicara berdua denganmu. Tapi jangan di tempatmu, sebab ada badut. Badut? Kita disebut badut-badut. Kita? Apa maksudnya? Aduh, udah dong. Dapatkah sekarang juga kamu meninggalkan tempatmu sebentar saja? Aku menunggumu di gardu. Udah. Habis. Puas kalian baca pesannya. Apa? Sini kembalikan HP-ku. Balikin. Gua ambil susah, balikin. Ini ambil. Sini balikin. Udah, balikin aja, Yok. Sering banget sih. Banget. Sekarang dia boleh menunggu ya, Mil. Menunggu sampai kami para badut ini pergi dari sini. Tapi kami gak akan pergi. Nah, itu. Kalian memang kurang ajar. Biadab. Dasar. Bilang ke dia, Mir, kalau zaman sekarang itu bukan waktunya lagi untuk memupuk perasaan rindu dendam seperti di zaman dulu. Betul tuh kata dia. Sekarang ini zaman serba cepat. Kalau kita nggak cepat, kita nggak bakal kebagian. Kalau kita nggak kebagian sekarang, mau kapan lagi? Nanti keburu kau kumiliki, Mira. Enak aja lu, Mira tetap punya gua. Ya, punya gua juga. Tahu apa sih kalian tentang perasaanku? Gampang banget ngomong tentang hal yang kalian tak tahu. Udah. Tuh, lihat tuh. Orang yang bilang kita badut datang ke sini. Mana? Itu samping lu, kocak. Mau apa lagi dia?
Nggak tahu, paling godain Mira. Situ. Iya. Silahkan duduk, Mas. Mau kopi, Mas? Ya. Bu, Ibu. Iya, Mir. Gimana? Kopi untuk Mas Awal, Bu. Kopi susu, Den? Iya, Bu. Kopi susu. Gua ada ide lagi. Ide apa? Dengerin ya. Mira, meskipun kamu barusan mendustai aku, tapi jiwamu dan duniamu bagiku tetap merupakan soal. Cuek, cuek. Lebih keras. Lebih keras. Oh. Kau bagiku bukan tukang kopi, Mira. Karena itu aku ingin bicara berdua denganmu. Tapi jangan di tempatmu, sebab ada badut-badut. Karena itu kau ngomong sama siapa, Bang? Anda yang ngomong sama siapa? Gua mah ngomong sama Mira. Betul nggak, Mir? Kutukung kau di gardu ya. Hei! Untuk apa Anda mencampuri urusan orang lain? Untuk apa? Lu marah sama siapa? Anda juga yang di sana. Untuk apa mencampuri pesan orang lain? Mencampuri apa sih? Gampang banget marah sama orang. Kalau ngomong gitu pakai otak yang sehat dong. Jangan asal ngomong. Sembarangan banget nyebut orang lain badut. Ya memang kalian ini badut kan? Hah? Kalian bukan manusia. Dia lalu berani-beraninya bilang gua bukan manusia. Kalian memang kurang ajar. Pergi kamu dari sini. Kamu juga pergi sana. Kau mengusir? Pergi. Kalau tidak, Kami mungkin gak akan kesini lagi. udah aman. Ayo pergi. Pergi aku bilang. Udah. Ayo kita pergi aja. Emang gara-gara si Sinting ini. Wah. Ibu, tolong bangunkan Mas Awal. Innalillahi, Den! Astagfirullah. Masih bisa bangun, Den? Yuk. Ya Allah, kok bisa kayak gini, toh, Mir? Duduk dulu. Bentar ya, keluarkan minum. Minum dulu, Den. Aku ke dalam dulu ya. Iya, Bu. Mas nggak apa-apa kan? Tega ya kamu, Mira. Membiarkan aku dihina orang di hadapanmu. Ternyata kamu bisa kejam ya. Tak sedikit juga kamu tahu perasaanku sama sekali kan, Mira? Atau kamu puas membohongiku? Atau malah sekarang kamu senang, Mira? Senang melihat aku dihina setelah kepercayaanku kamu rusak di depan orang lain. Mira, ternyata kamu senang melihat aku dipukuli, melihat aku dihina sambil kamu tetap duduk diam di tempatmu itu, hah? Atau karena ini, Mira, kamu menyuruh aku datang ke sini untuk merusak kepercayaanku. Jawab, Mira. Mas, duduk dulu ya, Mas. Tidak. Aku harus tahu jawabannya, Mira. Untuk apa kamu membohongiku, mengkhianatiku, dan membuat aku dihina orang lain? Untuk apa, Mira? Ternyata kamu senang ya, senang melihat aku mati untukmu, iya, Mira. Astagfirullah, Den! Mas Den! Mira, ternyata kamu senang melihat aku menjadi korban kecantikanmu, Mira. Den!
dalam aku gelisah, Mira. Tapi kamu tetap tenang. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Aduh, ada apa sih ini? Mira, ada apa ini? Bu, ada apa ini? Gak ada apa-apa kok ibu-ibu. Gak ada apa-apa gimana sih Mira? Tadi dari sana saya dengar teriakan minta tolong loh. Betul itu. Kita tadi buru-buru dari sana karena di sini ada yang minta tolong. Ada apa ini Mira? Bu, ada apa ini? Gak ada apa-apa kok ibu-ibu. Ya kan ya bu, gak ada apa-apa kan? Ibu-ibu kalau mau ngopi, mau minum, boleh bu silahkan duduk. Aduh Mira, kita panik loh tadi lari-lari dari sana sampai sendal Bu Imas mau copot tuh. Tiba-tiba nawarin minum, lagi panik tawarin minum. Bu, gimana minum kita? Enggak dulu deh Bu. Lain kali saja ya Mir, ini sudah malam, anak saya pasti sudah nunggu di rumah. Ini saya mau nganterin, astagfirullahaladzim Bu, baru aja saya mau nganterin ini. Ibu Mira udah ngambil aja. Apa? Makan ya. Ini titipan dari ibu-ibu pengajian tadi. Ya Bu Imas ya. Astagfirullahaladzim. Tadi ditawarin minum gak mau. Haus saya bu, sekalian ngaso. Tuman. Ibu, terima kasih banyak ya. Maaf jadi merepotkan ini loh. Gak ngerepotin sama sekali kok bu. Lagian rumah kita juga kan deketan. Ya udah sekalian aja kita mampir. Betul itu. Lagian Ibu Mira ini kan baik, gak kayak Mama Zidan, suka ngurusin hidup orang. Ya Bu ya? Ibu baru juga pulang pengajian. Oh iya Bu Mira, kapan ikutan ngaji lagi Bu? Ditanyain terus sama ibu-ibu lainnya loh. Waduh Bu, belum tahu saya pastinya kapan. Dari kemarin nemenin Mira jaga warung, soalnya gak bisa saya ninggalin Mira sendirian Bu. Oh iya ya Bu, saya ngerti. Semoga secepatnya kita bisa kumpul lengkap ya. Syukur-syukur minggu depan. Karena penceramahnya itu Ustazah kampung sebelah. Iya, Umi Kulsum. Ya Bu ya? Iya betul Bu. Pokoknya Bu Mira jangan sampai kelewatan ya. Iya, saya nggak mau kelewatan pengajian kali ini Bu. Saya ngefans banget sama beliau. Kalau ibu-ibu mau ngaji lagi, bareng-bareng ya. Iya, nanti kita samper Ibu Mira ya. Ayo kita pulang. Loh, nggak mau mampir dulu Bu? Enggak, anak saya takut nangis di rumah. Ayo, ya udah, hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kita gak salah denger kan ya? Ya Bu, saya juga dengar kok teriakan tolong tadi. Kok aneh ya? Apa jangan-jangan laki-laki itu yang bikin keributan tadi? Saya juga heran deh Bu. Tapi ya udahlah, kita nggak usah ngurusin urusan orang lain. Urusan kita di rumah juga masih banyak kan? Yaudah yuk. Yuk. Tadi saya nggak salah dengar Bu. Ternyata yang itu yang bikin keributan tadi. Ya Allah Mira, anak ibu satu-satunya kok kayak gituin. Tahu nggak Mir? Tadi itu ibu ya sampai kayak gitu. Orang Mira nggak kenapa-napa kok. Kamu itu loh suka bohong sama ibu. Enggak, lihat aja. Kan nggak kenapa-napa. Sakit ya anak ya? Nggak sakit kok Bu. Ibu belum makan malam kan Bu? Mending dimakan dulu tuh berkatnya. Nanti kamu sendirian Mira. Enggak Bu, nggak apa-apa. Mira mau ngobrol dulu berdua sama Mas Kalau Awal ya. kenapa-napa lagi gimana Mir? Enggak, percaya sama Mira. Mira nggak bakal kenapa-napa kok. Ya udah, ibu tinggal ke dalam sebentar. Tapi ingat, kalau ada apa-apa lagi, langsung panggil ibu ya Mir. Iya Bu. Sebentar ya Mir. Mir. Mira, kamu mau memaafkan aku? Jangan bicara Mas. Itu kopi susunya dingin. Kamu larang aku bicara, Mira. Tapi kamu biarkan orang lain bicara. Mereka itu pembeli Mas. Dan antara kita kan sudah tak ada lagi yang harus dibicarakan. Tak ada yang harus dibicarakan, katamu. Kamu anggap di antara kita tak ada yang harus dibicarakan. Mas, dengerin aku dulu ya. Antara kita tidak untuk dibicarakan.
tapi untuk dirasakan. Mira. Jawabanmu itu seperti jawaban manusia Dewi. Tapi sampai mana, Mira? Kamu merasakan perasaanku? Aku gelisah, kamu tak mau tahu. Aku sakit, kamu tak peduli. Dan aku dihina, Mira. Kamu hanya diam melihat. Kamu tak pernah merasakan rasaku. Kamu menutup pintu hatimu. Mas, pintu hati hanya dapat dibuka oleh hati. Dan hatiku sudah terbuka. Terbuka untuk mempermainkan hatiku. Itu cuma perasaanmu. Menurutku aku tidak pernah mempermainkan, Mas. Kamu tak pernah merasakan rasaku, Itu Mira. perasaanmu saja. Ya, soal antara kita ialah aku bukan kamu dan kamu bukan aku, Mira. Tapi memangnya aku salah ya, Mira? Aku salah. Kalau aku mau kamu jadi aku. Itu kopi susunya nanti dingin loh, Mas. Biar itu kopi susu dingin, Mira. Asalkan kamu tidak dingin. Aku harus bicara sama kamu. Selama kamu bukan aku harus bicara sama kamu, Mira. Sampai kita tidak ada persoalan. Tapi kan aku sudah bilang, Mas, antara kita sudah tak ada soal. Apalagi yang harus dipersoalkan? Kamu belum menenteramkan hatiku. Itu menurut hatimu, Mas. Kamu tidak pernah beri aku ketegasan, Mira. Itu menurut pendapatmu. Bagiku semuanya sudah tegas. Ya, Mas. Maafin aku ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Mir. silakan duduk, Pak. Iya. Sepi sekali malam ini, Mira. Orang-orang kayaknya udah pada bosen datang ke sini, Pak. Masa bosan datang ke sini? Bukan bosan, tapi sudah tambah tua. Betul tidak, anak muda? Mau kopi, Pak? Jangan. Teh pahit saja. Bentar ya, Pak. Iya. Bu, Ibu. Ini Bapak pesan teh pahit. Oh, sebentar ya, Pak. Iya. Kalau minum kopi, nanti tak bisa tidur. Kalau di rumah tak bisa tidur, berat. Berat kenapa, Pak? Kalau rumahku suasananya seperti dulu, tak aku buka mata pada malam hari. Sebab aku bisa mengobrol dan bertukar cerita. Tapi rumahku sekarang saja, namanya saja bukan rumah, hanya kugunakan untuk tidur. Tetapi ada ini warung kopimu di sini, Mira. Kamu mau disabaina? Kenapa begitu, Pak? Orang-orang tak merasa betah di rumah. Di malam hari terpaksa keluar rumah, sebab di sini bisa mengobrol dan melupakan masalah. Betul tidak, anak muda? Tidak, Pak. Itu tidak betul. Loh, tidak betul gimana? Bapak ini seperti orang banyak. Datang ke sini hanya untuk melupakan masalah, iya? Ya, begitulah. Berarti Bapak ini seorang badut. Mas, Badut. Iya, Pak, badut. Tukang ngomong kosong, bukan manusia. Mas. Bapak kurang mengerti. Tentu saja Bapak tak bakal mengerti, Pak. Kalau Bapak mengerti, tak akan saya sebut badut. Tapi orang seperti Bapak di zaman sekarang ini udah banyak, Pak. Orang-orang seperti Bapak datang ke sini hanya untuk melupakan masalah, kan? Tapi orang yang bukan badut, Pak, tentu menganggap Mira ini bukan sebagai pengusir masalah. Jadi bagaimana kita menganggap Mira? Itu terserah. Sudah, Mas. Bapak ini sudah tua, anak muda. Sudah banyak mengalami pertukaran zaman. Dan menurut pengalaman Bapak, bagaimanapun juga keadaan zaman,
Tapi hal menempatkan perempuan bagi laki-laki tak ada lebih sempurna seperti zaman kebesaran Nabi Muhammad. Zaman kebesaran Nabi Muhammad, Pak. Memangnya Bapak pernah hidup di zaman itu? Justru perkataan itu, Pak, yang harus diberantas. Perkataan yang asal dikatakan. Dengan mendengar omongan Mbak, dengan mendengar omongan kakek, dengan mendengar omongan Bapak, udah jelas kan, Mbak? Kalau Bapak adalah seorang badut. Yang artinya, Pak, Bapak tidak pantas bicara sama saya. Mas, Anak muda, aku belum selesai bicara dengan kau, anak muda. Anak muda! Kurang ajar mengatakan ku badut. Aduh, lagi. Siapa sih pembunuh itu, Mira? Kelihatan seperti orang pintar, tapi kok kaya. Iya Pak, hanya saya yang tahu siapa dia. Tolong maafkan dia ya Pak. Jadi kau permainkan dia. Siapa bilang Pak? Sebenarnya aku tadi mendengar percakapan kamu berdua, Mira. Dan aku ingin bertanya kepada kamu, apakah kamu sedang bermesraan atau sedang bertengkar? Tetapi nampaknya pemuda itu sudah kehilangan pegangan, kan? Dia sudah lama merindukan manusia Pak. Merindukan manusia? Maksudmu apa? Di zaman sekarang kan mana ada manusia Pak. Maksud saya manusia yang bisa dipercaya. Bentar, Mira. Sebagai orang tua hidup di zaman sekarang ini, aku pun sering bertanya-tanya, apakah kiamat sudah semakin dekat? Di mana-mana terjadi pelecehan, perampokan, pembunuhan. Seolah-olah sudah tak ada lagi cinta sesama manusia. Antara kita saling curiga, sedangkan para pemimpin pada berteriak meminta perdamaian. Tapi akan mulai perang lagi. Ini semua menimbulkan kegelisahan. Dan kegelisahan ini aku rasakan juga. Tetapi sebagai orang tua, aku pun masih ada pegangan, Mira. Pegangan itulah pegangan kita bersama, mempercayai Tuhan yang lebih berkuasa daripada manusia. Apa tetapi nampaknya pemuda itu sudah kehilangan pegangan sama sekali, Mira. Dan itu sangat berbahaya. Tapi dia masih ada pegangan Pak. Apa? Dia percaya pada saya. Tapi percaya padamu bukanlah pegangan itu patut dia. Itu kan bagi Bapak. Kalau bagi dia apa salahnya? Jadi kau menyakiti dia. Siapa bilang Pak? Terus kau cinta padanya. Maksud Bapak cinta yang seperti apa? Kamu ini memang aneh juga ya, Mira. Tetapi keanehanmu tak usah ku anehkan lagi. Sebab apa di depanmu itu memang tak aneh. Tetapi ya sudahlah, Bapak tak akan lama mengganggumu, Mira. Mengganggu apa sih Pak? Duduk dulu Pak. Bapak tak akan membiarkan pemuda itu menunggu lama, Mira, untuk bicara dengan kau. Bapak yakin kalau dia akan balik lagi? Bapak sudah tua, Mira. Dan maupun Bapak bukan pemuda di zaman sekarang, tapi Bapak pernah merasakan apa dari pemuda itu. Sebentar ya, Bapak mau ngambil duit dulu. Sini rupanya duitnya.
Minum BJ Mira. Iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Bapak pulang duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak. Iya. Bu, Ibu. Iya Mir, gimana? Itu gelas-gelasnya dimasukkan saja Bu. Tapi gelas kopinya Mas Awal tidak usah ya. Siapa tahu dia mau balik lagi. Ada-ada saja orang yang datang ke sini ya Bu. Kalau tidak goblok, menghina. Kalau tidak menghina, maunya menasehati terus. Semuanya bukan manusia lagi Bu. Dan semuanya itu harus kita layani. Seperti pendapatan kita ini sama dengan gaji pejabat. Sudahlah Mir, biarkan saja. Ngomong-ngomong nih Mir, tadi siang Ibu tidak tidur. Akibatnya sekarang udah ngantuk Mir. Kalau udah ngantuk, tidur aja Bu. Ini kan udah malam. Kayaknya juga gak akan datang lagi banyak pembeli. Ya udah, Ibu tidur duluan ya Mir. Iya Bu. Masa baru dapat segini? Ganti kopi susunya Mas. Tak usah, Minumlah, biar badan Mas segar. kamu mengkhawatirkan badanku Mira. Tapi hatiku tak kamu pedulikan. Karena badan lebih nyata. Tapi hanya badut-badut yang matanya terbatas pada tubuh Mira. Maksud Mas kesehatan tubuh itu tidak penting. Mira, datangku ke sini untuk mempersoalkan jiwa kita. Itulah soal kita. Tapi kan aku sudah bilang Mas, antara kita sudah tidak ada soal. Apalagi yang harus dipersoalkan? Kamu belum menenteramkan hatiku. Sudah Mas, aku sudah menenteramkan hatimu. Kamu tidak tahu keinginanku. Aku sudah tahu Mas. Kalau kamu sudah tahu, pasti kamu mau meninggalkan warung ini Mira. Nggak bisa Mas, kalau warung ini ditinggal nanti siapa yang jaga? Mira, kamu tahu, selain dari diri kamu, orang lain di luar sana tak ada artinya untukku. Aku ini cuma tukang kopi Mas. Tapi jiwamu itu berbeda dari yang lain. Kamu ini berisi dan pasti bisa melengkapi hidupku Mira. Sudah, Mas. Yang mana sih Sudah, warung Mira? kopi loh. Kok dari tadi nggak nyampe-nyampe? Ini loh ya. Mira tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Mira, Mas, lepasin aku dulu. Mira, dengarkan yang aku. itu warungnya Mira. Oh, yang itu warung Mira. dengarkan aku. Kita mau Selamat malam fotografer. Selamat malam Mira. Gimana? Fotoku sudah ada. Ini ada aku bawa. Sebentar. Aku mau kenalin kamu dulu ke salah satu temanku. Dia ini wartawan. Halo Mbak Mira. Halo Mbak, silakan duduk. Terima kasih. Ini fotonya. Terima kasih ya. Gimana? Bagus kan hasil fotonya? Iya bagus. Aku suka fotonya. Ini buat aku. Boleh kamu simpan karena aku bikin banyak. Dan salah satunya sudah diminta tuh oleh temanku itu. Ya kan? Iya benar. Saya tertarik sama foto Mbak Mira. Mungkin dalam minggu ini foto Mbak akan terbit dalam majalah saya. Loh, apa saya sudah sepenting itu? Loh, kenapa enggak? Tapi kalau saya lihat koran dan majalah di zaman sekarang, biasanya itu lebih mementingkan foto orang terkenal daripada misalnya foto seorang rakyat biasa yang cacat badannya karena kecelakaan. Biasanya nih, lebih mementingkan foto para pejabat, pemimpin politik, pemain film, penyanyi, atau bahkan selebgram yang diinterview. lebih mementingkan orang ngomong. Sekalipun mereka ngomong,
asal saja mengisi halaman majalah. Dari itu, foto Mbak Mira nantinya dipasang dalam majalah saya. Tapi apa kepentingannya foto saya dipasang? Loh Mira, kamu tuh belum sadar ya kalau kamu ini cantik. Kalau aku cantik, aku lebih tahu dari siapapun juga. Dan kamu juga sudah tahu kan Mira, jika ada seseorang di zaman sekarang yang meminta bantuan ke kamu, pasti untuk kepentingan orang itu. Untuk itulah fotomu akan dimuat dalam majalah. Maaf, kita belum berkenalan, Mas. Dengan mendengar omongan Mbak, saya sudah mengenal jiwa Mbak. Dan itu bagi saya cukup dibandingkan mengenal nama atau jabatan. Hei Mas, saya rasa di zaman sekarang ini sudah bukan waktunya lagi menempatkan diri sebagai si paling benar. Sudah bukan waktunya lagi bicara menggunakan kata-kata yang orang lain pun tidak mengerti apa maksudmu. Siapa pula yang menempatkan diri sebagai si paling benar? Kalau perkataan saya tidak mudah dipahami orang, Mbak. Bukan saya menempatkan diri sebagai si paling benar, tapi orang itu yang meski disesalkan jiwanya, Mbak. Dan Mbak tahu, orang-orang yang kering dan dangkal jiwanya di zaman sekarang ini udah banyak, Mbak. Banyak sekali. Gimana Mbak Mira? Setuju kan kalau foto Mbak dipasang dalam majalah saya? Memangnya saya akan dibayar berapa? Loh, Mira, bukan kamu yang seharusnya minta dibayar, tapi kamu seharusnya berterima kasih loh sama dia. Tapi misalkan saya harus bayar, kira-kira Mbak Mira minta berapa? Kalau begitu saya minta 5 juta rupiah. 5 juta? Mira, Mbak, di mana sih di zaman sekarang ada majalah yang mau membayar 5 juta hanya untuk pemasangan sebuah foto? Bahkan ya, bintang film yang sudah famous saja seperti Jeffrey Nicole, Wulan Guritno, atau bahkan Joe Taslim, mereka banyak kok yang menyerahkan fotonya kepada majalah dengan cuma-cuma. Tapi kan saya bukan bintang film dan tidak mau lah bisa makan dengan mereka. Dari itu aku minta dibayar mahal. Gini aja Mbak Mira, majalah yang saya pimpin ini adalah majalah yang nantinya akan go internasional. Nah, secara nggak langsung, foto Mbak Mira akan mewakili negara kita sebagai foto kecantikan wanita pribumi. So, apa salahnya kan kalau kita kerjasama demi membangun tanah air dan bangsa yang kita cintai? Kerjasama katamu. Tanah air yang kita cintai. Ayo apa lagi? Kenapa tidak bilang kalau tanah air itu indah dan molek? Biar lebih enak didengar. Saya tidak bicara pada saudara. Atas nama Mira, saya minta Anda bicara dengan benar. Bicara secara manusia, jangan asal ngomong. Ya memang kami ini manusia. Kami bukan boneka atau keranjang sampah yang bisa kamu kata-katakan sesuka hatimu. Siapa pula yang menyamakan Mira dengan keranjang sampah? Siapa juga kamu bilang bahwa omongan itu keluar dari diri yang tidak open-minded. Kamu pikir apa yang kamu katakan tadi tidak merupakan omong kosong bagi pihak yang mendengar? Kamu kira orang yang kamu ajak bicara itu mempunyai dunia yang sama dengan duniamu? Duniamu yang sempit dan picik. Masih mau bilang saya asal ngomong? Udah, kita nggak jadi kerjasama. Mbak Mira, biar lain kali saja saya datang lagi. Loh, kalian nggak mau minum dulu? Aduh, nggak usah deh Mira, kita pamit aja. Selamat malam, sampai ketemu lagi ya Mira. Iya, selamat malam. Kamu kenal sama laki-laki itu? Tahu siapa sih dia? Mas, Badut-badut mulu yang datang ke sini. makanya Mas lebih baik pulang. Ini kan warung kopi, Mas. Tapi sama kamu tidak bisa kubawa Mira, aku tak akan pergi. Itu menyiksa diri sendiri. Nanti Mas kedinginan. Apa arti diri sendiri Mira? Jika ada orang lain tempat menyerahkan kepercayaan. Tapi di zaman sekarang kita harus percaya kepada diri sendiri, Mas. Jangan percaya sama orang lain. Mira, kamu tahu masyarakat kita banyak badutnya itu kenapa? Karena orang-orang itu tak mau menyerahkan kepercayaan kepada orang lain, Mira. Tapi aku, selama wanita dilahirkan menjadi kawan hidup laki-laki, selama itu juga aku harus menyerahkan kepercayaan kepada orang yang akan menjadikan kawan hidupku. Dan bagiku sudah jelas ya, kamu
dengan duniamu yang tidak sempit adalah wanita yang dicari-cari selama ini. Tapi aku ini cuma tukang kopi, Mas. Tapi kamu dan Jomo itu adalah paduan dari surga yang kumimpikan dan kepahitan dunia yang kurasakan ya. Kamulah wujud utama wanita. Kamu itu memuji, Mas. Tapi siapa yang mau percaya kalau di dunia sekarang ini ada manusia yang lebih mencintai orang lain daripada mencintai dirinya sendiri, Mas? Siapa pula yang percaya, Mira? Kamu tidak. Aku pun juga tidak. Tapi untukmu, aku akan mencoba. Tapi sekarang Mas lebih baik pulang ya. Ini sudah malam dan ibuku sudah tidur. Sebentar lagi warung ini akan aku tutup, Mas. Kalau warung ini ditutup, Mira, kamu akan kubawa. Dan kalau kamu tak bisa kubawa, aku akan diam di sini. Itu nggak mungkin, Mas. Kalau tak mungkin, warung ini jangan ditutup. Jadi Mas akan menyiksaku. Itukah percobaan Mas untuk menunjukkan bahwa Mas lebih mencintaiku daripada mencintai diri Mas sendiri? Itukah buktinya Mas cinta? Buktinya Mas berbeda dengan orang lain yang Mas sendiri namakan badut. Kalau itu ya. Aku tahu, Mas. Aku tahu apa yang akan aku katakan ini bagimu tajam. Lebih tajam daripada diamku selama ini. Tapi aku harus mengatakannya. Tidak lain supaya kamu tahu bagaimana pandanganku terhadap Mas. Mas, apa yang kamu lakukan selama ini di hadapanku bagiku lebih membadut daripada kelakuan orang lain yang kamu sendiri namakan badut. Kamu mencela jiwa orang lain, tapi kamu merangkak-rangkak di bawah kaki mereka. Kamu itu badut besar, Mas. Akibat hidup sebatang kali, kamu telah kehilangan kepercayaan kepada dirimu sendiri. Padahal di zaman sekarang ini tidak ada manusia yang bisa dipercaya selain diri sendiri, Mas. Tidak ada. Sungguh tidak ada. Kalau itu yang kamu katakan, ya, keindahan surga yang kuimpikan tinggallah tetap impian. Dan kamu bagiku adalah kepahitan dunia yang kurasakan. Selamat tinggal, Mira. Kenapa selamat tinggal, Mas? Aku tak akan lagi datang ke hadapanmu, juga ke hadapan orang lain. Kamu mau bunuh diri? Kenapa kamu gak berani bunuh aku? Sebab aku manusia, Mira, dan bukan badut. Aku belum selesai bicara, Mas. Cukup. Kita sudah kebanyakan bicara dan menghambur-hamburkan kata. Dan bagiku sudah jelas, selama kamu bukan aku, kamu tak akan mengerti aku, Mira. Selama duniamu itu bukan duniaku, kamu tak akan mengerti apa yang tersimpan di dalam lubuk hatiku. Tadinya aku percaya di zaman sekarang, di zaman dimana orang-orang sudah pada membadut, aku masih menemukan cinta di dalam hatimu. Cinta manusia, cinta yang memiliki perasaan mencintai. Tapi cinta semacam itu ternyata tidak ada di dalam hati siapapun juga. Tidak ada di dalam hati manusia zaman sekarang. Juga tidak ada di dalam hatimu. Kalau kamu bunuh diri, aku pun bunuh diri, Mas. Kenapa, Mira? Aku cinta kepadamu. Cinta dengan segenap hatiku, Mas. Aku cinta kepadamu, tapi aku tidak percaya kalau cintamu kepadaku akan melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Tidak, aku tidak percaya, Mas. Tidak percaya. Jadi kamu masih menuduh aku badut, ya, Mira? Menuduh aku sama dengan orang banyak di luar sana? Kalau kamu cinta padaku, bunuh aku, Mas. Bunuh aku dengan segenap cintamu. Gila kamu, Mira. Aku juga kepadamu karena ada cita-cita, karena menginginkan hidup bersama. Tidak. Kamu dan aku harus mati, Mas. Mati bersama. Karena aku tidak percaya kalau kita bisa hidup bersama, Mas.
Aku tidak percaya kalau cintamu kepadaku akan melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Mira, mari kita bicara di alam luas, di bawah cahaya bintang. Bicara di bawah cahaya bintang memang nikmat ya mas. Iya kan? Ayo kita pergi. Tapi aku nggak bisa ninggalin warung ini mas. Kenapa kamu tak bisa meninggalkan warung ini sih Mira? Harus aku hancurkan warung ini untuk membuktikan kalau kamu itu bukan tukang kopi. Mas, jangan mencoba untuk menimbulkan kepercayaan dalam hatiku dengan mengatakan yang bukan-bukan. Warungku ini duniaku dan warungku ini kuat, sedangkan tenagamu lemah. Katakan Mira, kalau kamu mau kubawa, asalkan warung ini aku bongkar. Aku gak akan punya tenaga sampai ke sana, Mas. Dan kalau kamu bilang bisa membawa aku keluar dengan membongkar warung ini, itu hanya omong kosong, Mas. Omong kosong seperti orang banyak. Mira, kalau tidak percaya, Mira. Aku harus percaya. Kalau di dunia sekarang ini udah gak ada lagi yang bisa aku percaya, Mas. Mas Awal. Ayo kita pergi. Pergi kemana, Mas? Kita pergi ke alam luas, di bawah cahaya bintang, Mira. Kita bicara sampai kita tidak ada persoalan. Dan hingga akhirnya aku mengerti perasaanmu dan kamu juga mengerti perasaanku. Ayo kita pergi, Mas. Iya. Benar, Mira. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi, Mas. Kita bicara di bawah cahaya bintang. Iya, Mas. Inilah kenyataanku. Kakiku buntung, Mas. Buntung karena kecelakaan. Dan ada satu hal lagi yang harus kamu tahu, Mas. Aku divonis terkena kanker serviks, Mas. Aku ini gak akan bisa punya anak, Mas. Tidak mungkin kan, Mira? Kita ini gak bisa hidup bersama, Mas. Secara fisik mungkin aku memang cantik, tapi secara wanita aku ini gak sempurna, Mas. Makanya kan, Mas, aku bagimu merupakan paduan dari keindahan surga yang kamu impikan dan kepahitan dunia yang kamu rasakan. Akulah wujud wanita utama kan, Mas. Tidak mungkin. Ayo, Mas, kita pergi, Mas. Tidak. Mas. Tidak. Tidak. Aku tahu, Mas. Aku tahu kamu tidak akan bisa mencapai cita-citamu. Tapi kamu bagiku, Mas, kamu bagiku merupakan satu-satunya manusia yang harus kumuliakan. Kamu dengan kejujuranmu telah menumbuhkan cinta dan menimbulkan kepercayaan baru dalam hatiku. Soal antara kita ialah aku bukan kamu dan kamu bukan aku. Tapi salahkah aku kalau aku mau kamu jadi aku?